Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khitam. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar setia kajian yang diselenggarakan oleh RMI Rabithah Ma'ahid Islamiyah Kabupaten Demak. Dan kesempatan kali ini kami akan sekilas membahas seputar tentang betapa pentingnya kita memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bulan Ramadan ini, bagaimana supaya amal ibadah puasa kita yang dari pagi sampai sore kita berusaha untuk menahan haus, lapar, dan dari dosa-dosa yang Allah larang. Jangan sampai upaya kita yang begitu dahsyat melawan hawa nafsu, keinginan manusiawi harus hangus, harus sia-sia tanpa mendapat pahala apapun. Pada itu kami kutip dari salah satu riwayat hadis Rasul Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima hal-hal kecuali hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah sungguh juga telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan halnya sama apa yang Allah perintahkan pada para utusan-utusannya. Faqala ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para utusan-utusan Allah, makanlah kalian dari hal-hal yang baik dan beramallah yang soleh. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan firman Allah yang lain, hai para orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang baik dari apa yang telah aku berikan rezeki untuk kalian. Dalam hadis ini, summa dzakara ar-rajula. Lalu Rasul Muhammad SAW sempat menceritakan seorang laki-laki yang mempunyai sifat apa? Yutilus safara ash'atha akbar. Yang lama dia bepergian. Dalam riwayat ini seakan-akan Rasul ingin mengutip yang mestinya seorang musafir itu orang yang mendapatkan kelebihan Allah daripada doa yang diijabahi. Salah satu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, salah satunya adalah apa? Doaul musafir. Ada doaul mazlum, ada juga doaul walid li walidihi. Doaul walid li walidihi, ya. Jadi ada tiga doa yang Allah pasti akan dijabahi, pasti Allah akan kabulkan. Yaitu satu, doanya seorang yang musafir bepergian, doanya orang yang dianiaya mazlum, dan yang ketiga adalah doa walid, doanya seorang tua untuk putra putrinya. Artinya apa? Kalau doa mereka seorang musafir sudah tergolong doa yang dijabahi, tapi dalam hadis ini disinggung oleh Rasul, justru orang tersebut meskipun yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabbi, memanjangkan kedua tangannya mengarah ke langit dan berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sedangkan mat'amu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah, fa anna yustajabu lidzalik. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia makan haram, apa yang dia minum haram, apa yang dia pakai juga haram, bahkan ghudhiya bil haram. Sejak kecil dia sudah terbiasa dengan makan hal-hal yang haram. Kata Rasul, bagaimana orang seperti itu mau diijabahi doanya? Sehingga yang mestinya dia sudah menjadi orang yang pasti diijabahi doanya karena musafir, sebab makanan, minuman, pakaian, dan kebiasaan yang dia makan hal-hal yang haram, ini akan membuat doa yang aslinya harus diijabahi menjadi tidak akan diijabahi. Dari ini
kita bisa memetik pelajaran bahwa makan minuman halal itu sangat berharga dan berarti. Karena bagaimanapun makanan yang halal ini akan menjadikan doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat yang pernah meminta Nabi, "Ya Rasul, doakanlah aku bagaimana aku bisa menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya." Rasul cukup menjawab, "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Perbaiki makananmu, halalkan makanan minumanmu, hindari hal-hal yang haram dari makanan minumanmu, maka doa-doamu akan diijabai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita ambil kesimpulan bagaimana kita bulan Ramadan makan minum di saat berbuka puasa, ini seakan-akan menjadi ending, seakan-akan menjadi akhir dari jerih payah kita selama sehari pagi sampai sore berpuasa. Apakah kita rela yang mestinya pahala begitu banyak kita sia-sia cuman karena hanya sesuap nasi yang haram, seseruput kopi yang haram, bahkan sehelai benang yang haram? Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita perhatikan betul apa yang kita minum, apa yang kita makan, dan apa yang kita kenakan setiap harinya. Semoga ibadah puasa kita dari awal sampai akhir betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan, kekhilafan kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa selamat dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya pribadi banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.